Untuk di uji normalitas ini kita punya dua cara, melalui cara grafis maupun cara uji statistik. Pertama, teman-teman harus menginstal dan mengaktifkan package yang diperlukan terlebih dahulu. Kita di sini pakai ggplot, teman-teman install. Dan teman-teman aktifkan melalui fungsi library ini. Di sini kita pakai tanda titik koma untuk memanggil komennya sekaligus. Jadi kita mengaktifkan ggplot dan stats kalau belum aktif. Lalu teman-teman import datanya. Ini kita sudah set directory, jadi kita bisa pakai fungsi atau teman-teman bisa import secara langsung. Bisa pakai Excel, pakai CSV, atau yang file SPSS bisa juga. Selanjutnya kita akan mulai plot. Kita plot dengan histogram terlebih dahulu. Untuk fungsinya, teman-teman bisa tulis HIST ini, lalu data frame-nya, dan kita pakai tanda dolar untuk menentukan variabel apa yang kita pakai di situ. Mungkin kita bisa lihat dulu data frame-nya. Di sini kita punya data frame, ada variabel gender D1, D2, D3. Jadi teman-teman di sini bisa pilih, oh saya ingin uji normalitas untuk variabel X. Teman-teman bisa setelah data frame-nya dikasih dolar, terus variabel X-nya namanya apa. Muncul seperti ini. Di sini sudah terlihat jelas kalau misalkan bentuknya sudah seperti distribusi normal. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi ggplot. Di sini kita tentukan data frame-nya apa. Di sini kita menggunakan dlf. Lalu kita tambah plus. Kita tentukan mau bentuk grafisnya seperti apa. Di sini kita mau histogram. Kita pilih geom_histogram. Lalu kita tulis mapping. Lalu eyes-nya. Eyes ini kita mau menentukan variabelnya apa. Di sini tulis variabel yang akan digunakan adalah day1. Dan seperti yang di kanan ini bentuk histogram kita. Di sini kita masih menggunakan count dalam bentuk frekuensi. Atau kita juga bisa menggunakan dalam bentuk probabilitas atau density. Jadi teman-teman bisa tulis Y-nya sama dengan density. Bisa dilihat di sini density-nya. Jadi paling tinggi di sekitar 0,7. Lalu teman-teman bisa juga untuk mewarnai, ganti warna di sini. Misalkan di sini kita contohkan mau warna biru untuk garis luarnya, dan isinya atau fill-nya kita pilih warna merah misalkan. Tapi kita pakai hitam dan putih saja dalamnya. Tadi kita akan tambahkan ini labelnya. Misalkan di X-nya variabel X dan Y-nya variabel Y. Untuk file R-nya ini nanti akan kita taruh di link deskripsi dan sudah dianotasi, jadi teman-teman bisa langsung ganti di situ supaya teman-teman tidak kesusahan. Atau ini cara standar di R, teman-teman juga bisa menjadikan fungsi tersebut, fungsi ggplot menjadi objek. Di sini kita menjadikan sebagai hist.day1, dan saat hist.day1 dia dipanggil, dia memunculkan histogramnya. Di sini kita coba juga untuk variabel yang kedua, day2, dan di sini terlihat bahwa distribusinya tidak normal atau geser ke kiri, skew ke kiri. Selanjutnya kita bisa juga untuk menambahkan garis distribusi pada histogram yang sudah kita buat. Teman-teman bisa kopas saja di sini. Di sini kita menjadikan bahwa untuk distribusinya nanti meannya adalah mean dari variabel yang akan kita pakai. Di sini kita D1 dan standar deviasinya juga D1 juga. Di sini kita menggunakan nr.rm dengan true untuk mengantisipasi apabila ada variabel atau observasi yang kosong. Jadi observasi yang kosong akan otomatis dibuang. Dan ini terlihat di grafisnya. Tadi yang hist.d2 condong ke kiri, dan yang hist.d1
dia berdistribusi normal. Untuk cara selanjutnya, selain menggunakan histogram, kita juga bisa menggunakan ggplot. Ini kita juga menggunakan fungsi ggplot. Kita menentukan datanya apa. Dan di sini kita agak sedikit berbeda fungsinya. Di sini kita mapping eyes dan kita harus menggunakan kunci sampel, objeknya sampel. Di sini kita menggunakan day1. Dan ditambahkan untuk start underscore QQ untuk memunculkan ggplotnya. Di sini terlihat, jadi dia semakin lurus secara diagonal akan semakin mendekati distribusi normal. Di sini kita juga bisa menambahkan teoretisnya kalau misalkan dia berdistribusi normal seperti apa. Dan ini terlihat titik-titiknya ini sangat mendekati dengan garis lurus diagonalnya. Jadi untuk data day1 ini dia memang sangat berdistribusi normal, sangat mendekati distribusi normal. Lalu kita lihat juga untuk variabel selanjutnya yaitu day2. Di sini terlihat mulai menjauh. Dan ini berarti day2 ini tidak berdistribusi normal. Lalu uji terakhir adalah uji menggunakan statistik. Di sini kita umumnya menggunakan Shapiro-Wilk. Teman-teman bisa langsung tulis shapiro.test. Di sini day1 terlihat nilai Shapiro-Wilknya 0,99 dan p-value-nya 0,031. Di sini menandakan berarti bahwa variabel day1 ini termasuk yang tidak terdistribusi normal karena dia p-value-nya kurang dari 0,5. Sama juga dengan variabel day2. Akan tetapi karena dia sampelnya besar, teman-teman harus melihat ini. Karena dia sampelnya besar, jadi kita tidak bisa mengandalkan untuk uji statistiknya. Teman-teman harus mengandalkan ke uji grafisnya terlebih dahulu. Jadi di sini meskipun uji statistiknya tidak terlihat normal, tetapi uji grafisnya terlihat normal di day1, maka day1 ini berdistribusi normal, sedangkan day2 dia uji statistik dan grafisnya tidak berdistribusi normal, maka day2 ini tidak berdistribusi normal.